kita baginda Rasulullah SAW, dengan harapan semoga baginda kita berdoa kepada baginda Rasul nanti berbuah syafaat beliau lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu bersama-sama seperti biasa kita buka hadis kita dengan bacaan sholawat berqulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Ya Allah ya Sayyid Al-Ladina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita sudah melihat bagaimana ibadah fadilah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan, bila mana kita mau menghidupkan malam dari bulan Ramadan. Wa idza qama ila sholati yaqulu al-bait wa yaqulu wasi'atu lahu wa nawwara wa zidna rahmatahu wa yadhuru ta'ala ilaihi bil rahmah wa yaqulu inna du'a ya abdi minka du'a wa minna ijabah wa minka su'al wa minna semua wa minka wa minka istighfar wa minna al-qur. Maka di saat kita berdoa kepada Allah, kalau dalam bahasanya ini langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita berdoa setelah melaksanakan qiyamul lail. Di sini adalah sholat selain daripada sholat tarawih tersendiri. Di sini malamnya yang mulai apa itu tasbih, apa itu istighfar, apa itu hadat dan lain sebagainya. Maka dikala berdoa atau munajat kepada Allah, maka Allah langsung jawab ya Tuhan, ya hati minta Tuhan, hambaku. Jadi berdoa itu adalah tugasmu. Waminal ijabah, bagi saya Allah akan mengabulkan. Waminal soal dan
ampunan, maka saya Allah untuk mengampuninya. Jadi kalau bahasanya itu berdoa di malam Ramadan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya. Mobil khabar inna Ramadan yaitu yang berkaitan dengan sesuai Rasul berkaitan dalam berlaku Allah maka ya Ramadan sarhajat wakhud biyadi min ardul haqqa wa bayadara bil ardul usra bil arus wa ya'udu biyadi min arus haqqa wa bayadara bayna yadayya bintari wa yaqul Allahumma ya Ramadan mada tuluk wa yaqul uridu ayatawajjah bidajil waqar yatawajjah Allah ta'ala bi'al-butashi thumma yashma'u yashma'ina al-hamdulillah al-kabair thumma yatawajjah bi'al-waqar ma'akul ikhwan sab'una alfa wa sibatan thumma yatawajjah al-quruf yaqul Allah ta'ala mada tuluk ya Ramadan wa yaqul ansillahu ma'al bidika Allah ta'ala al-firdaus yaqulun ala ya Ramadan mada turid yaqulu qadaitu hajati ya Rab aina karamati wa yuqabilatan madinah min yaqutil aqrab wa zabratil aqrab wa bikulli madinah al-tuquswan. Ada satu riwayat bahwasanya dalam dikhabarkan nanti Ramadan itu akan menjadi persaksian bagi mereka-mereka yang melaksanakan puasa. Yang tidak melaksanakan puasa ya tidak dibilang, tapi bagi mereka yang puasa ini dibilang. Apakah puasanya itu model puasa yang syariat maupun apalagi hakikat. Puasa model syariat ini puasanya kita ini model syariat. Yang penting kalau sudah baca sudah adzan wis stop untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, membatalkan puasa. Itu syariat untuk syariat. Secara zahir aja, tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak muntah dengan sengaja, itu sudah lurus. Secara syariatnya sudah lurus. Jadi kita itu. Tapi secara torekotnya belum. Karena kalau torekot itu di samping meninggalkan hal-hal yang model tohir, itu model-model kelebihannya itu juga harus ditinggalkan. Maka ada dalam riwayat itu laisa siyam min akli wa syurbi lakin aswadullah naqlah wal khawas. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu adalah meninggalkan hal-hal seperti berkata kotor, hati yang hatinya juga tidak bagus, suntur dan lain sebagainya. Suntur kepada yang lain, prasangka buruk, ghibah, namimah, ini termasuk harus dibuang kalau secara torekotnya. Karena hakikatnya lebih tinggi lagi. Hakikat itu dari meninggalkan makan minum, dari meninggalkan penyakit hati, terus niatnya terus melulu karena Allah. Kok puasa niate pahala batal, puasa niate cari surga batal. Kuat kan ya. Sebenarnya pokoknya syariatnya urus kita sebetulnya wis nggak makan, nggak minum, nggak beda, nggak muntah sengaja, itu aja sudah kalau kita di kelasnya.
semua ditinggalkan. Maka pada hari kiamat nanti Ramadan menjelma, jadi yang kiamat asal suara. Fayasjudu baina yadayhi. Ramadan ini menghadap kepada Allah, bersujud kepada Allah dengan keadaan yang sangat bagus, sangat luar biasa. Sujudnya bagus, luar biasa. Setelah itu baru ta'ala takoi ya Ramadan san hajatin takutnya deh dan mandul Jawa. Ya Ramadan ini apa? Jangan lupa mau minta apa? Kamu minta apa? Waktu biasanya apa? Aku minta bersama dan sudah ambillah. Kemudian Ramadan ini wirawiri, muter-mandir, muter-muter, nyari terhadap orang-orang yang puasa. Jadi wajahnya sudah tahu misalnya nanti poso, ora, tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa dicari sebab karena Ramadan sendiri yang merasakan. Ramadan itu menjelma dan dia tahu siapa-siapa yang kira-kiranya itu saat di dunianya itu melaksanakan haknya. Haknya itu maksudnya ya berpuasa. Saat itu makanya puasa ini menjadi syafaat. Ramadan ini akan menjadi syafaat bagi mereka yang melakukannya, menjadi penolong. Ini wasilah dengan amal soleh. Ini termasuk wasilah dengan amal soleh. Dan nyata-nyata hak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada di dalam nasta'inu bis-sabri was-shalah. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu juga termasuk tawasul. Kepada Allah dengan cara wasilah. Ya ayyuhalladzina taqu wattaqullaha wasilah. Allah juga memerintahkan hai orang-orang yang bertakwa, carilah engkau jalan menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Jadi Allah sendiri memerintahkan untuk menuju kepada kesana itu dengan cara wasilah, perantara. Wasilah itu perantara untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara amal soleh. Di antaranya adalah puasa yang kita lakukan. Ini nanti Ramadan akan menjadi persaksian daripada apa yang kita lakukan sebagai wasilah kita untuk menuju kepada Allah. Ditanya apa hakmu? Nah, ambil hakmu. Banyak kudu ya dia Allah kau berapa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Wes cukup. Semuanya orang-orang yang saat itu di dunia menjalankan puasa ini semuanya dikumpulkan, diambil oleh Ramadan. Setelah selesai, Allah Taala ya Ramadan mana turut apa nih? Wes entek. Udah habis orangnya, semuanya ditarik, dibawa semuanya sama Ramadan. Habis semuanya. Setelah selesai tanya lagi, apa nih? Apa lagi? Ya pula oleh doa yang terjadi dari lapor. Kayaknya kurang puas ya Allah. Ini umat Rasulullah itu harus kasih tanda khusus. Nanti ada tanda khusus. Umat Rasulullah yang biasa puasa, menjalankan hak-haknya, nanti akan mempunyai tanda berdasarkan proposal dari Ramadan. Karena ya Allah, ini harus dikasih tanda khusus. Semuanya yang melaksanakan puasa dikasih mahkota. Loh, ya kan? Nanti di sana itu semua kelihatan. Tak puasa ya, nggak punya mahkota. Yang puasa pakai mahkota, tanda khusus KTA, kartu tanda anggota KTHR, tanda anggota Ramadan. Kalau mau bikin, nah silakan melakukan puasa Ramadan, nanti akan dikumpulkan oleh bulan itu sendiri.
Kemudian diberikanlah seberapa 1000 dari setiap satunya itu bisa memberikan syafaat 70.000 orang min ahlil kabair, dari orang-orang yang berdosa, ahli kabair, bisa menolong. Jadi panjenengan nanti orang-orang yang puasa ini bisa juga menjadi syafaat bagi yang lain. Walaupun toh artinya sama-sama puasa, tapi posisinya itu mereka adalah ahli mempunyai dosa-dosa, tapi dengan wasilah pertolongan syafaat daripada orang-orang yang puasa tadi, ini bisa tertolong. Lumayan jauh jumlah kawan malah udah keluar semuanya. Setelah itu, setelah diberikan mahkota dan diberikan hak untuk memilih siapa keluarganya, saudaranya, temannya dan sebagainya untuk diajak masuk surga. Setelah itu dikawinkan, dijodohkan dengan bidadari yang celing-celing, bidadari al-khawaris al-khawaris. Setiap bidadari ini mempunyai pendoro, apa itu namanya, pengikut, mempunyai pengikut. Semua dikawinkan dengan para bidadari. Setiap bidadari itu punya pelayan masing-masing. Setelah itu dinaikkan buruk. Kalau sudah naik buruk itu tentunya ke surga, kemana lagi? Dinaikkan buruk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Allah Ta'ala maka turunnya Ramadan mesti rukuk nih, terus usul dikasih mahkota. Setelah dikasih mahkota dinikahkan dengan para bidadari cantik. Kayak tasir tidak apa-apa, nanti ada di sana banyak bagiannya itu tasir. Bidadari cantik. Kemudian dinaikkanlah buruk. Setelah naik buruk pasti menuju surganya Allah Ta'ala. Ramadan tanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya Ramadan, turunnya Ramadan apa itu Ramadan? Ya belum anzilna wa bidaita kama anzilna Allah Ta'ala biras. Ya boleh ya Ramadan ada boleh. Nah, kemudian masih belum puas, Ramadannya ini masih belum puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah tadi. Sudah beberapa hadiah yang diberikan oleh Allah. Ramadan masih minta lagi, apa lagi? Ramadan ini minta dibikinkan apa ya? Tempat khusus, dibikinkan bangunan-bangunan yang indah. Di bangunan indah, rumah-rumah peristirahatan, diberikan rumah peristirahatan yang indah. Banyak Allah Ta'ala ya, dan ini posisinya di surga. Banyak Allah Ta'ala ya Ramadan maka sulit. Nah, setelah Ramadan minta dibikinkan pakupon. Kalau orang-orang Jawa itu muko pakupon, rumah-rumah indah, rumah-rumah cantik. Setelah itu masih minta lagi, apalagi ya Ramadan? Banyak Allah. Ada itu hajati ya enak rahmatik wa yudhami'an tamatina minal belakang. Nah, sudah masuk surga, sudah bawa bidadari, sudah naik buruk, sudah pakai mahkota, sudah dibikinkan rumah-rumah indah, masih Ramadan ini masih memperjuangkan terus. Ceklik gelibet istilahnya gelibet muter ada orang boleh apa nih minta apa lagi untuk orang-orang
Karena Ramadan itu menghargai kita. Ramadan sebagai saksi menghargai yang tidak akan mungkin bisa bohong. Pasti itu. Setelah itu semuanya ditanya lagi, apa lagi punya tanya, ada turun apa nih kamu inginkan? Maka Ramadan ini minta tempat khusus untuk berkumpul. Master point. Master point. Jadi dipikirkan kota khusus yang spesial untuk orang-orang yang puasa. Kalau dalam surga itu terkenal dengan surga roya. Dengan Madinah, Minal Yakub, Madinah lagi kemen dari intan berlian, intan merah juga sebagai dibeli yang mana sebuah intan berlian yang cemerlang yang paling mahal atau lebih boleh Madinah harus masuk. Setiap kota itu terdapat beberapa murah atau tempatnya orang-orang puasa ini berdasarkan request daripada bulan Ramadan mintanya kota khusus, tempat khusus untuk orang-orang yang melakukan menjalankan puasa sekaligus berbagai macam fasilitas yang ada. Halo, betulnya tidak? Semoga kita percaya ya. Ini termasuk kemuliaan yang nantinya akan diberikan Allah kepada kita semuanya yang betul-betul menjalankan puasa. Meskipun puasa lagi bubur kayak kita, biarin aja. Sebetulnya secara syariat kita ini sudah oke, gitu aja sudah. Secara syariatnya sudah oke, sudah lancar. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menahukar, inna awlan nas fi yaumil qiyamah akhir al-sunnah. Bahasanya termasuk manusia-manusia yang mulia di hari kiamat nanti kata Rasulullah adalah yang banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu man shalla alaihi wa min kulli yawmin jumu'ah ghufrana walau kana dunubahu bisabil. Barang siapa yang baca sholawat 100 kali di setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun toh dosa-dosa itu diibaratkan bagaikan buih di lautan. Ini juga termasuk wasilah kita wasul dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga akan bisa menjadi syafaat penolong bagi kita semua. Juga Nuria Bukhari Aman Tomaramatul Nilai beribadah Nilai Tutra Etakkiran Aman Adat Taraweh Biimanan Tasdiqan Bitawabi Waktu sahabat dan ikhlasan Keseduaan al-alati wa'ala nahamabuna Burullahu matabata bintabi. Ini keistimewaan daripada tarawih, bahwasanya barang siapa yang siangnya itu puasa kemudian malamnya melaksanakan sholat tarawih dengan niatan imanan waktu saban tasdiqan sawabi saban ikhlasan tersebut. Jadi meyakini bahwasanya tarawih yang kita lakukan ini betul-betul atas syariat daripada agama kita. Ini termasuk ada yang mengatakan tarawih yang kita lakukan ini harus secara keilmuan dan kesadaran. Sebagaimana yang kita lakukan, artinya kita ini tidak boleh hanya ikut
ikutan itu nah. Kita itu belum, kita belum ada. Artinya amaliyah ini adalah spesial di bulan Ramadan. Dan kita harus betul-betul meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan itu betul-betul ada nilainya, ada sawabnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang memang tidak ada embel-embelnya sama sekali, ada sawabnya. Yakin ini adalah satu perintah, yakin ini tarawih ini adalah amaliyah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun hanya sekedar begitu, kita harus meyakinnya. Gimana? Meyakini seyakin-yakinnya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya sering saya sampaikan, yang terpenting itu jangan salah meyakininya. Jangan salah meyakininya. Masalah jumlah itu adalah tugas, tapi masalah meyakini yang bahaya. Masalah meyakini yang bahaya. Artinya apa? Kalau kita meyakini bahwasanya jumlah tarawih segini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul, yang diajarkan oleh sahabat. Ini yang salah. Ini yang bahaya di situ, meyakini sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul. Jadi kalau masalah jumlah terserah barang sunnah, ya kan? Barang sunnah itu terserah, supaya kita tidak ingkar sunnah, tidak mengingkari terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Jadi jumlah itu bebas, karena memang cara itu minimal itu masna-masna, 2 rakaat. Kalau yang belum puas 20, yang ikuti aja mazhab Arba'ah, Imam Syafi'i, Hanafi dan sebagainya, itu bukan hanya 20. Nah, Hanafi aja berapa? 39. Mau punya itu? Halo. Kalau kurang, jenengan kok 20 rakaat, aku kurang lama kayaknya. Kurang banyak, los 100 rakaat, ya Allah. Sholat aja kan, 1000 rakaat kurang. Mulai 20 lahir 20 aja susah, berat, apalagi lebih dari itu. Artinya bahwasanya 20 rakaat kemudian 23 plus witir, kita meyakini itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Artinya apa yang kita lakukan berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sanad, ada penanggung jawabnya, itu maksudnya itu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu sementara tidak tahu siapa nanti penanggung jawabnya. Masa ilmu yang tidak ada sanadnya, ini kacau. Maka akan jadi benturan, ya, benturan. Apalagi menentukan tarawih itu 8, ini masalah sekarang riwayatnya belum ada. Apalagi kalau yang membawa yang dipakai dalil itu termasuk dalil surat Itil, ini malah bahaya. Jadi meyakini semacam itu memfonis jumlah segini. Nah, ini yang bahaya. Karena ingkar sunnah. Sebagaimana dalam riwayat itu Rasulullah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Ini kan ada yang membawa itu dari tarawih, ya kan? Sementara itu dari sebenarnya bukan sholat tarawih. Dari mana kita tahu? Di belakang hadis itu ada pernyataan dari Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau panjenengan itu melaksanakan sholat witir, nah, ya, kalau panjenengan melakukan sholat witir, apa tidak tidur dulu? Ini kan pernyataan. Pernyataan yang kedua, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak ada. Nah, ini bukan itu yang dibawa. Artinya jangan itu kita meyakini sebagai dalil sholat tarawih, itu dalilnya sholat witir.
Kalau ditulis dari utama ini yang bahaya, karena sudah bertentangan dengan riwayat. Akhirnya sama saja bertentangan dengan Rasulullah, ingkar kepada sunnah Rasulullah. Maka kita ambil tengah-tengah. Jangan itu yang menjadi keyakinannya, jangan itu yang diambil, tapi kita tetap meyakini arwah itu hukumnya adalah tetap sunnah. Maka jangan katakan dan jumlahnya minimal 2 rakaat sampai berapa pun. Di jumlah itu tidak usah jadi masalah. Karena yang terjadi itu yang menjadi ribet kan jumlahnya. Kamu 8, kamu 20. Ya kan? Akhirnya lain daripada tidak terawih ya malah salah itu malah, ya kan? Daripada tidak terawih ya malah kacau daripada itu. Nah, artinya kita melakukan sesuatu amal itu upayakan apa yang kita lakukan nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Syaratnya yaitu harus ada fondasinya. Siapa yang kita ikuti? Di saat kita memilih yang salah, itu salah juga. Kepelintir akhirnya. Nah, tapi kalau yang kita ikuti benar, walaupun tidak maksimal, tidak masalah. Itu nanti. Meyakini bahwasanya 23 itu tetap yang memang betul-betul sunnah yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Kemudian kita nggak melakukan 20, udah masalah. Itu lah. Halo. Supaya kita selamat. Kenapa kok cuma 2 rakaat? Kenapa kok patungan kerja bakti? Ya udah masalah. Udah masalah. Apa enggak jamaah? Repot. Udah masalah, sudah di rumah sendiri. Lu udah salah kalau begitu itu maksudku. Supaya kita itu selamat. Nah, supaya kita selamat. Karena tetap teman-teman itu masih banyak yang ini. Oh, 8. Ya, enggak itu 23. Ya, ini barang-barang tidak jelas dia. Ngapain dilibatkan? Nah, sementara justru kita nanti akan tergeser ke dalam ingkar sunnah, mengingkari perda. Ini yang jadi bahaya. Akhirnya Rasulullah menjadi bola, sepak sana, sepak sini. Dia oplak kalau sudah begitu itu. Kacau akhirnya Rasulullah berbuat kambing hitam. Parah begini kan. Nah, makanya dicari yang aman. Karena yang tadi yang aman. Yang aman tidak. Karena selama itu kita nggak akan selamat. Cari yang aman supaya kita apa yang kita lakukan. Kalau meyakini bahwasanya sholat tarawih ini nantinya akan menjadi saksi di hari kiamat. Jangan dikira nggak ada apa-apa. Jangan disamakan yang 2 rakaat dengan yang 20. Jangan samakan, beda lah, bro. Itu tetap beda. Semakin banyak kita mengamalkan, semakin banyak nilainya. Tidak bisa disamakan. Maka semuanya tergantung kita masing-masing. Maksimalnya kita. Kalau belum puas, aku cuma 4 rakaat, puas aku bisa terus aja. Suara itu ya namanya kurang ada Ramadan. Salah benar terus kita ciri taraweh biar berkembang. Itu ya taraweh imanan wa ihtisaban. Ikhlas wa tasdiqun ala ta'ala nama mahmula. Guna mana pada maka di antara keistimewaannya bila mana kita ini melakukan sholat iman dan ihtisaban, ufilah maka dilakukanlah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya. Maka jangan sampai tertinggal. Jadi penyakit-penyakit menular upayakan dibuanglah. Ya, penyakit-penyakit menular kalau sudah 10 ketika melarikan diri, masya Allah itu innalillahi sebenarnya. Ya, innalillahi mulaikannya bingung itu bocah ya jatuh, ya tak tambahi pahala malah muncul. Bapak Nasrul,
Masa kakak mutasi? Yes. Tidur orangnya. Tidur. Boleh nggak kasih? Bu Juliati. Sepasang ya. Pasang. Oke, alhamdulillah. Demikianlah untuk kajian kita. Semoga dengan kajian-kajian semacam ini menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk kita memaksimalkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.